Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Rumil dan pemirsa TV One dimanapun berada. Tapi ternyata untuk kita bisa meluruskan hati itu tidak mudah. Karena kehidupan ini isinya semua adalah penuh dengan tipu daya. Kita ini suka ditipu sama dunia. Makanya Quran mengatakan dunia itu mata. Mata itu kesenangan yang sifatnya itu sebentar, Ibu. Tidak lama, itu mata. Bahkan dikuatkan lagi, mata ghurur. Kesenangan yang menipu dia. Ya, gurur itu menipu. Jadi kalau diperumpamakan dunia itu sesuatu yang dia dipakai, dia manfaat, yuntafa'u bihi tsumma yantahi, kata ulama. Sesuatu yang dipakai, tapi Ibu pakai baju, apakah selamanya pakai baju itu? Tidak. Nanti berapa tahun tuh ganti lagi bajunya. Ibu pakai gadget, apakah dari dulu gadgetnya itu? Tidak. Dunia itu begitu, Ibu. Ya, Ibu pakai mobil, apakah mobilnya itu terus? Tergantung, Ustaz. Kalau enggak ada lagi ya ini, Ustaz. Subhanallah. Itu dunia, jadi dipakai tapi nanti selesai. Makanya orang yang dia mengatakan bahagia itu di dunia itu salah. Karena tempat bahagia yang sebenarnya itu nanti di surga. Dunia ini bukan untuk cari bahagia, Ibu. Ibu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kalaupun mendapat kebahagiaan, sifatnya kebahagiaan yang menipu daya. Hanya sekedar main-main bahagianya. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Amirul Mukminin, sifli anid dunia." Sifati kepadaku tentang dunia. Apa kata pintunya ilmu Rasulullah ini? Subhanallah, beliau mengatakan, "Madza asifu laka min darin awwaluha buka wa awsatuha ana wa akhiruha fana." Ini dunia nih. Satu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana aku mensifati dunia kepada kalian? Sementara dunia ini awalnya tangisan. Lalu pertengahannya adalah kelelahan. Makanya baru ngaji, baru mulai itu sudah kelelahan. Saking kelelahannya ngantuk dia. Subhanallah. Ujungnya ketiadaan. Hancur dunia ini, fana. Coba dari tiga ini, mana yang bisa mendatangkan kebahagiaan? Ada nggak? Nggak ada. Dari awal ibu lahir di muka bumi ini sudah nangis. Yang bahagia sekeliling kita tuh. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Kalian dilahirkan dari rahim ibunda kalian dalam keadaan kalian menangis sementara yang lain tertawa. Kalau bayi boleh protes, tega ini orang. Saya nangis dia ketawa. Subhanallah. Karena memang sunatullahnya begitu, kalau ibu punya anak bayi lahir langsung tersenyum ketawa, ibu yang nangis. Ya Allah. Salah apa saya ya Allah? Ini bapak kebanyakan nonton komedi. Ini anak lahir senyum nih Pak, subhanallah. Yang awalnya tangisan. Jadi dunia itu memang serba tangisan, serba di awal. Ibu awal masuk Mekah lihat Ka'bah nangis enggak? Cuman awal kan? Itu hari ketiga kedua itu udah carinya bukan lagi Ka'bah, Zam-Zam. Itu nangis kalau nggak ketemu toko yang murah itu, subhanallah. Ya, awalnya saja nangis. Ibu terharu mendapat kabar bahagia. Wah, entah apalah kabarnya. Suami naik jabatan ataupun mendapat apa yang dicita-citakan. Nangis enggak itu? Nangis terharu. Tapi awal. Selanjutnya kata Imam Ali, kelelahan, capek. Itu bayi kecilnya nangis, mau tumbuh gigi, badannya demam, Ibu. Ya, mau jalan harus merangkak dulu, jatuh bangun. Saya punya keponakan itu umur 5 tahun, dari umur 3 tahun itu sudah jatuh bangun. Berapa kali kepalanya itu terbentur dan lebam. Ya, jadi memang kecapean. Ya, kalau dikatakan dunia ini awalnya tangisan, tengah-tengahnya adalah ta'ab. Bahkan surah Al-Balad ayat 4, Allah sudah memvonis manusia, laqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Fi kabad. Kabad itu artinya apa? Kabad itu kata ulama ta'ab. Ta'ab itu capek. Jadi sungguh, bahkan di situ ada harfu taukid. Sudah lam
Lalu qad itu 2 kali penguatan. Sebenarnya cukup Allah katakan qad itu sudah cukup mewakili. Qad itu artinya sudah. Tapi Allah tambahkan laqad, maknanya sungguh benar-benar manusia itu dalam keadaan lelah, capek. Apa yang tidak capek yang ibu kerjakan di muka bumi ini? Semuanya capek. Datang ke Rumil berangkat tadi capek enggak? Jalan capek. Sampai sini duduk nunggu Ustadz telat capek enggak? Capek. Saya juga jalan kena macet capek enggak? Capek. Apalagi tim TV One dari lebih awal itu lebih capek lagi. Subhanallah. Orang tidur saja ibu capek atau enggak tidur? Capek. Karena ternyata tidur itu kerja. Ada orang tanya kerjanya apa? Kerjaannya tidur Ustaz. Subhanallah. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, kita ini memang dikatakan dalam keadaan capek, dalam keadaan susah payah. Ya, makanya subhanallah, bahkan dalam surah Al-Hadid ayat 20, ini fase kehidupan dunia nih yang membuat manusia itu capek. Dan kita tidak sadar, kita ditipu. Ya, ditipu oleh dunia. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fi amwali wal aulad. Subhanallah. Al-Hadid ayat 20. Ya, kata Allah, I'lamu itu maknanya ketahuilah. Kita disuruh cari ilmu. Kita suruh belajar, harus tahu bahwa dunia itu satu, laibun, apa laibun? Permainan. Kemudian yang kedua, lahun, senda gurau, zinatun, perhiasan, tafakhurum bainakum, berbangga-bangga antara kalian, watakatsuru fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak harta dan anak-anak. Itu dunia itu. Makanya dunia itu nggak ada yang indah ibu. Kata Quran selalu dikatakan dunia itu maknanya hina. Dunia itu rendah.